Bakul daun cincau, bakul dan cincau, bakul dan cincau, bakul dan cincau saya tahu, cincau juga sedikit saya tahu, namun bakul dan cincau dan daun cincau sama sekali saya tidak tahu. Saya baru mengetahuinya pada suatu sore sekitar pukul 4 ketika saya naik angkot warna biru jalur Parung Lebak Bulus di suatu tempat yang disebut Pojok di tepi jalan Cirende Raya di sisi lapang terbangun Pondok Cabe. Rencananya saya akan turun hampir di ujung jalur angkot itu di tempat taksi ngetem, persis menjelang pintu masuk tol Pondok Pinang. Dari sana saya akan meneruskan perjalanan dengan taksi. Sudah 17 tahun saya tinggal di kampung dekat lapang terbang itu, tapi baru tahun ini ke-15 saya mulai rajin naik angkot. Penyebabnya kemacetan jalan Cirende, jalan raya tak tertahankan. Hanya angkot dan motor yang bisa menerobos. Pada 5 tahun pertama dengan nyetir mobil sendiri, saya hanya memerlukan 8 menit melalui jalan yang panjang sekitar 10 km itu. Pada 5 tahun kedua sudah menjadi 15 menit, pada 5 tahun ketiga sudah 30 menit, lalu pada 2 tahun terakhir sedikit sudah 1 jam. Sungguh makan hati rasanya. Saat mula-mula saya naik angkot sudah panas di dalam dan sewanya padat, sopirnya juga ugal-ugalan, sedangkan mobil sendiri nongkrong dan keratan di garasi. Terdapat sopir yang ugal-ugalan itu aneh. Sewa bukannya protes, malah ramai-ramai mengipasi agar lebih berani mencuri jalur. Saya ingat dulu saya suka memepet angkot yang gila-gilaan sembari membunyikan klakson sekeras-kerasnya. Lama-lama saya pasrah saja, dan 2 tahun terakhir ini saya sudah berubah sama sekali, benar-benar berdamai dengan angkot. Entah kenapa perubahan diri saya terhadap naik angkot menjadi istimewa pada sore itu, yang pasti alasannya bukan karena saya tahu akan ketemu dengan seorang bukal daun cincau yang menawan hati selama menanti angkot warna biru itu. Saya merasa enteng jasmani dan rohani, seenteng sehelai bulu angsa yang melayang-layang ditiup angin, seperti yang tergambar pada film bagus tahun 1994 yang berjudul Merentangkan Tangan Kiri. Tidak cukup dengan memberi tanda saja. Benarlah saya hanya kebagian diklik yang terselip di tentang tangan naik sehingga saya harus duduk menghadap ke belakang. Saya langsung melihat 2 kurung plastik berisi penuh di belakang, tetapi di antara lutut penumpang kanan kiri dari balik kedua karung itu menyembul sebentuk kepala berubah seperti uban saya. Angkatnya hanya saya yang menaruh perhatian pada kedua karung dan kepala yang menyembul di baliknya itu. Belum pernah saya melihat penumpang angkot membawa barang sebesar itu. Menurut saya 2 karung makan tempat terlalu banyak. Mestinya dia naik angkutan barang, truk atau pick up. Namun demikian tidak tampak ada yang keberatan. Semua acuh saja. Juga tidak ada yang berbicara satu sama lain. Masing-masing sibuk dengan kegiatan remeh-remeh seperti dengan telepon genggam atau sekadar termenung saja. Terus dudukan saya serba tanggung. Arah kaki saya harus seorang sehingga pinggang terasa. Ternyata harapan saya sia-sia saja. Sampai menjelang akhir perjalanan saya kurang dan kepala itu masih bertahan sementara penumpang lain sudah pada turun, termasuk yang duduk di samping supir. Semua berwarna sudah pudar. Saya terpaksa naik angkot, katanya, sama lambatnya supir pick up yang sudah janji akan membawanya ingkar minta maaf, Pak, karena supir dan penumpang lain saya sudah lebih dulu minta maaf selama percakapan kami yang pendek itu berlangsung. Sopir angkot dan juga tidak muda lagi di
Mungkin sudah ada 10 kali menoleh ke arah kami. Dia juga tersenyum. Pertanda buat saya bahwa ucapan orang itu benar adanya. Hati saya pun terasa lega. Selega angkasa, sekaligus merasa beruntung dapat ketemu seorang yang santun di tengah lingkungan yang sudah cemas dengan akuisme dan nafsu-nafsu pribadi. "Bapak bawa apa dalam karung itu kalau boleh tahu?" kata saya dengan niat tulus melanjutkan percakapan. "Barang halal, Bapak." "Barang sangat bagus." Jawaban bersayap lagi-lagi pertanda. Selain beradab, orang tua itu pasti juga banyak mengenyam asam garam kehidupan. Kalau dia pernah jadi pejabat, kemungkinan dia pejabat yang baik, berpendidikan. Kalau swasta, sangat boleh jadi dia terpelajar, pernah sukses, dan kegagalan pun tidak kuasa membunuh waktu. Saya membalas semuanya, semoga saya sama manisnya, lalu tidak berkata apa-apa lagi karena percaya setelah makannya dia harus turun sampai titik terakhir jalur angkot di terminal Lebak Bulus. Dari sana dia akan mencari alat angkutan lain. Di pasar Mede, orang tua itu akan menjual daun cincau seharga 20.000 sekilo. Kaget juga saya dengar anggat itu berarti dia akan mendapat keuntungan kotor sedikitnya 300%. Dia katanya setiap minggu ke Ciseeng memetik sendiri daun cincau dari kebun penduduk. Dengan demikian dia akan memperoleh hampir 2,5 juta keuntungan setiap bulan dari kegiatan sampingan seringan itu. Tanpa saya kehendaki, terbayang jutaan orang bodoh seperti saya sebagai besar di antara anak muda. Mereka kebanyakan hanya tahu menjadi buruh dengan UMP, upah minimal provinsi, yang tidak lebih besar daripada pendapatan sampingan orang tua itu. Saya melihat keluar pengendara motor masih tetap menyebut sepanjang jalan seperti semuanya anak muda. Betapa kecil kemungkinannya anak muda naik angkot dan ketemu dengan orang tua bakul daun cincau itu. Kalaupun ketemu, anak muda itu mungkin sama tidak acuh seperti penumpang lain. Mendadak sopir angkot memperingati bahwa saya sudah hampir tiba di tempat tujuan. Sekali lagi saya menatap bakul daun cincau itu dengan tatapan sambil tersenyum semanis mungkin. Dia pun membalas dengan senyuman yang menawan. "Terima kasih, Bapak, atas percakapan kita yang..." Sekian dari saya. Bacot.